Pernahkah Anda bertemu seseorang yang jelas-jelas salah, tapi berteriak paling kencang seolah dia yang paling benar? Atau mungkin seseorang yang selalu menyalahkan keadaan atas kegagalannya sendiri? IQ bukan sekedar angka hasil tes di sekolah. IQ adalah tentang bagaimana kita memproses informasi, mengelola emosi, dan beradaptasi dengan dunia. Seringkali, tanda-tanda kecerdasan rendah justru bersembunyi di balik perilaku sehari-hari yang dianggap normal. Hari ini, kita akan membedah 7 tanda IQ rendah secara psikologis. Simak sampai akhir, karena tanda terakhir mungkin sering Anda temui di sekitar Anda. Orang dengan kecerdasan tinggi melihat kritik sebagai data untuk perbaikan. Namun, bagi mereka dengan IQ rendah, kritik dianggap sebagai serangan pribadi. Mengapa? Karena kapasitas untuk mengevaluasi diri secara objektif sangat terbatas. Alih-alih berkata terima kasih atas masukannya, mereka akan lebih memilih untuk marah atau langsung menyerang balik. Ada sebuah fenomena psikologi bernama efek Dunning-Kruger. Ini adalah kondisi di mana seseorang yang kurang kompeten justru memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Mereka merasa paling pintar karena mereka tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk menyadari seberapa banyak hal yang sebenarnya belum mereka ketahui. Penelitian dari berbagai universitas menunjukkan korelasi yang menarik. Tingkat IQ seringkali berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas. Orang yang kesulitan menyelesaikan konflik dengan cara yang logis cenderung menggunakan pendekatan emosional, berteriak, atau bahkan melakukan tindakan fisik sebagai cara cepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dunia terus berubah, namun orang yang sulit menyesuaikan diri umumnya memiliki pola pikir yang kaku. Mereka kesulitan memahami pandangan orang lain atau menerima perubahan rencana yang terjadi secara tiba-tiba. Bersikap keras kepala tidak selalu berarti berpegang teguh pada prinsip. Terkadang hal itu merupakan tanda adanya kesulitan kognitif dalam memproses gagasan-gagasan baru. Bertanggung jawab atas kesalahan diri sendiri memerlukan kemampuan berpikir secara reflektif. Individu dengan tingkat kecerdasan yang rendah kerap kali menganggap diri mereka sebagai pihak yang dirugikan. Mereka lebih cenderung melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain atau keadaan sekitar dibandingkan melakukan analisis mengenai kesalahan yang terdapat pada tindakan yang telah mereka lakukan. Kecerdasan didorong oleh keinginan yang kuat untuk menambah pengetahuan. Apabila seseorang merasa dirinya sudah cukup dengan apa yang ia miliki saat ini, enggan mempelajari hal-hal baru, dan bahkan malas sekedar untuk membaca, hal tersebut merupakan tanda terjadinya penurunan kemampuan berpikir. Berada dalam zona nyaman justru menjadi hambatan terbesar bagi perkembangan fungsi otak manusia. Di tengah melimpahnya informasi pada masa kini, kemampuan berpikir kritis berfungsi sebagai penyaring yang paling utama. Orang yang mudah mempercayai gosip atau berita bohong umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa dan memastikan kebenaran data. Mereka menerima informasi apa adanya tanpa mempertanyakannya, selama isi informasi tersebut selaras dengan apa yang ingin mereka yakini. Kabar baiknya, tingkat kecerdasan maupun cara berpikir itu bukanlah hal yang bersifat tetap. Otak manusia memiliki sifat neuroplastisitas, yang artinya kemampuannya bisa ditingkatkan melalui latihan. Mengetahui tanda-tanda yang telah dibahas sebelumnya bukan bertujuan untuk menilai atau menyalahkan orang lain, melainkan sebagai bahan perenungan bagi diri sendiri agar kita senantiasa berkembang. Mulailah dengan membiasakan diri untuk lebih banyak mendengar, berani mengakui ketika berbuat salah, dan tidak pernah berhenti untuk terus menimba ilmu. Dari 7 tanda tadi, mana yang menurut Anda paling meresahkan jika ada di lingkungan kerja atau pertemanan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, dan subscribe untuk terus belajar bersama kami di Ruang Renungan. Dan terima kasih sudah menonton.